Salam guru hebat seluruh Indonesia. Mari kita mengenal infografis Bapak Pendidikan Indonesia. Ayo kita mengenal Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1989 dengan nama Raden Mas Suwerdi Soejaningrat. Merupakan cucu dari Sri Paku Alam ketiga dan ayahnya bernama GPH Soejaningrat. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang pertama kali di Indonesia pada tahun 1957. Ki Hajar Dewantara adalah orang yang pertama mendirikan sekolah di Indonesia dengan asas kemerdekaan. Nama sekolah yang beliau dirikan bernama Taman Siswa pada tahun 1922 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara mempunyai pandangan dan pemikiran terhadap pendidikan di Indonesia yang bisa kita kenal sampai saat ini adalah budi pekerti, ing ngarsa sungtulodo, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Kerangka pikiran Ki Hajar Dewantara. Kerangka pikiran Ki Hajar Dewantara terhadap pendidikan atau kata lain filosofi pendidikan dapat kita temukan pada tulisan-tulisannya seperti keluarga, wisata, dan pidato Ki Hajar Dewantara pada 7 November tahun 1956. Asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, kata pendidikan itu ada dua, yaitu pengajaran atau disebut onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, pendidikan atau disebut opvoeding adalah pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai orang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara dalam menuntut laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti orang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dasar-dasar pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar kodrat dapat menjadi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.
baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan menuntun dapat dibagi dua, yaitu menuntun berdasarkan kodrat alam, menuntun berdasarkan kodrat zaman. Kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Artinya, setiap anak terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda terhadap lingkungannya. Kodrat alam dapat memiliki makna konteks lokal seperti sosial budaya. Murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan anak dengan cara yang sesuai dengan zamannya sendiri, artinya cara belajar dan interaksi murid abad 21 tentu berbeda dengan para murid di pertengahan dan akhir abad 20. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Lebih lanjut, kata Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Mari kita pemahaman mendalam terhadap filosofi pendidikan atau disebut kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, kodrat keadaan, yaitu meliputi kodrat zaman, kodrat alam. Yang kedua, yaitu prinsip perubahan yang meliputi asas trikon, di mana asas trikon itu meliputi 1. Kontinuitas atau disebut tidak melupakan sejarah. Yang kedua, konvergensi atau kata lain nilai kemanusiaan. Yang ketiga, konsentris atau kata lain menghargai keberagaman. Yang ketiga, budi pekerti yang meliputi 1. Budi. Yang kedua, pekerti. Budi merupakan menurut Ki Hajar Dewantara memiliki 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sedangkan pekerti menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tenaga atau raga. Demikianlah penjelasan tentang pemaparan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salam guru hebat seluruh Indonesia, CGP Angkatan 9 tahun 2023.